Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfia Ramadhani ingin mempresentasikan teknik berorientasi objek dari kelas 4B untuk mata kuliah teknik berorientasi objek dengan dosen pengampu Pak Zuri. Yang pertama itu ada jelaskan pengertian error dan exception dalam bahasa pemrograman Python serta perbedaan keduanya. Error itu kesalahan yang terjadi karena Anda melanggar aturan penulisan, sintaks bahasa Python. Python bahkan belum sempat menjalankan program Anda. Interpreter langsung menolaknya saat memeriksa kode. Exception, kesalahan yang terjadi saat program sedang berjalan. Sintaks kode Anda sudah benar, tetapi ada logika atau kondisi di lapangan yang membuat Python tidak bisa melanjutkan perintah tersebut. Lalu, perbedaan utama error ini itu ditemukan sebelum kode dieksekusi, sedangkan exception ditemukan saat kode sedang dieksekusi. Lanjut, di sini ada jelaskan jenis-jenis error yang terjadi di pemrograman Python. Itu ada syntax error, name error, type error, value error, index error, key error, dan zero division error. Di mana syntax error, kode tidak bisa mengikuti aturan penulisan Python. Misal lupa titik 2. Indentation error, subjenis dari syntax error terjadi jika spasi atau tab pada blok kode tidak konsisten. Name error, mencoba menggunakan variabel atau fungsi yang belum pernah dibuat atau didefinisikan. Type error, melakukan operasi pada tipe data yang tidak sesuai. Value error, tipe datanya sudah benar, tetapi nilainya tidak cocok untuk operasi tersebut. Index error, mencoba mengambil elemen dari list menggunakan indeks yang di luar jangkauan. Key error, mencoba mengambil nilai dari dictionary menggunakan kunci key yang tidak ada. Zero division error, melakukan pembagian angka dengan angka 0. Apa yang dimaksud dengan try, except, else, dan finally dalam penanganan exception di Python? Try itu blok tempat menaruh kode yang berpotensi berbahaya atau berisiko menimbulkan exception, misal membaca file, mengambil data dari internet. Except, blok penyelamat. Jika ada exception di dalam blok try, dieksekusi langsung melompat ke sini agar program tidak mati mendadak. Else, blok opsional. Hanya berjalan jika kode dalam blok try berhasil total tanpa kendala sedikit pun. Finally, blok bersih-bersih. Kode ini pasti sudah berjalan dalam kondisi apapun, baik dalam programnya sukses maupun error. Lalu ada perbedaan antara syntax error, type error, dan value error, di mana syntax error merupakan kesalahan yang terjadi akibat pelanggaran terhadap aturan penulisan atau tata bahasa baku yang dimengerti oleh sistem sejak awal, sehingga instruksi gagal diproses sebelum sempat dijalankan. Contoh kasusnya itu ketika pengisian formulir pesanan dilakukan secara terbalik dari kanan ke kiri. Nah, lanjut ada type error. Itu terjadi ketika penulisan sudah benar, namun objek yang dilibatkan dalam suatu tindakan memiliki jenis atau kategori yang salah. Contoh kasusnya adalah ketika sebuah mesin pembayaran menerima instruksi transaksi, tetapi objek dimasukkan ke dalam slot mesin pembaca adalah sepotong makanan, bukan kartu ATM atau uang tunai, sehingga sistem menolak untuk membacanya karena tindakan tidak sesuai gitu. Lalu ada value error, terjadi ketika objek yang diberikan sudah benar dan sesuai dengan permintaan sistem. Namun nilai atau isi dalam objek tersebut tidak valid atau tidak masuk akal. Misal, kita memesan bangku nih. Bangkunya jumlahnya 60 orang, tapi kita memasukkan minus 60 atau 600 orang. Itu tuh tidak sesuai. Jadi terjadilah value error. Nah, mengapa penanganan exception sangat penting dalam pemrograman berorientasi objek? Penanganan exception sangat penting dalam pemrograman berorientasi objek karena arsitektur kode ini mengandalkan interaksi dan ketergantungan antar objek yang kompleks. Jika terjadi kesalahan pada suatu objek, mekanisme penanganan ini memastikan kegagalan tersebut terrealisasi sehingga tidak ikut merusak atau menghentikan kerja objek lain di sekitarnya. Selain itu, penanganan kesalahan menjaga agar status internal dari sebuah objek tidak berada dalam kondisi rusak atau setengah matang akibat proses yang terputus di tengah jalan. Hal ini juga memungkinkan developer untuk melakukan abstraksi kesalahan
dengan menyembunyikan data teknis yang rumit dan mengubahnya menjadi informasi yang lebih mudah dipahami oleh pengakses lainnya. Apa yang terjadi jika sebuah exception tidak ditangani dalam program Python? Jika sebuah exception tidak ditangani dalam program Python, sistem akan langsung menghentikan seluruh jalannya program secara paksa pada baris tempat kesalahan itu ditemukan. Dampak langsungnya adalah baris kode di bawah titik kesalahan tersebut tidak akan pernah dieksekusi, sehingga mengganggu fungsionalitas aplikasi secara keseluruhan. Selain itu, Python akan mencetak pesan kesalahan panjang berupa log pelacakan ke terminal pengguna. Munculnya log mentah ini tidak hanya menurunkan kualitas pengalaman pengguna karena tampilan yang membingungkan, tetapi juga berbahaya bagi keamanan karena dapat membocorkan struktur folder, logika internal, atau celah kepada pihak luar. Selanjutnya ada jelaskan fungsi keyword trace dalam Python dan berikan contoh penggunaannya. Keyword trace dalam Python berfungsi untuk memicu atau melempar sebuah exception secara sengaja dalam program saat kondisi tertentu terpenuhi. Fitur ini sangat berguna ketika sebuah baris kode secara aturan bahasa Python sudah benar. Namun, secara logika bisnis aplikasi dianggap salah atau melanggar aturan. Contohnya, penggunaan adalah pada fungsi pengaturan batas umur pengguna, di mana sistem akan menggunakan perintah raise untuk melemparkan value error. Jika input angka yang dimasukkan bernilai negatif, melalui perintah ini, pengembang dapat memberikan aliran data yang tidak valid sebelum data tersebut diproses lebih jauh oleh sistem internal. Selanjutnya, bagaimana cara membuat custom exception dalam Python? Jelaskan langkah-langkahnya. Membuat custom exception pada Python dilakukan dengan cara membangun sebuah kelas baru yang mewarisi sistem sifat dari kelas pengecualian bawaan. Umumnya dari kelas exception, langkah pertama adalah mendefinisikan kelas baru dengan nama yang merepresentasikan jenis kesalahan spesifik tersebut, yang biasanya diakhiri dengan kata error untuk memudahkan identifikasi. Langkah kedua adalah menghubungkan kelas tersebut dengan kelas induknya menggunakan fungsi inisialisasi agar dapat membawa pesan kesalahan custom. Langkah terakhir adalah mengintegrasikan kelas baru ini dalam program utama menggunakan keyword trace untuk memicu kemunculan kesalahan custom tersebut ketika kriteria pelanggaran logika aplikasi terpenuhi. Selanjutnya ada jelaskan perbedaan penggunaan satu blok except dengan multiple exception dalam pengenaan exception. Perbedaan penggunaan satu blok exception dengan multiple exception terletak pada tingkat spesifikasinya dan ketepatan dalam menangani berbagai jenis kesalahan. Suatu blok exception bersifat generik karena akan menangkap semua bentuk kesalahan yang terjadi tanpa mempedulikan penyebab utamanya, sehingga kodenya lebih ringkas namun sulit memberikan solusi perbaikan yang tepat. Sebaliknya, multi-type except memungkinkan penulisan beberapa blok penanganan secara terpisah untuk setiap jenis kesalahan yang berbeda secara spesifik. Melalui pendekatan multi-type except, program dapat merespon kesalahan dengan tindakan yang jauh lebih presisi, seperti memberikan penanganan perbedaan antara kesalahan salah ketik input dengan kesalahan hilang file dokumen. Nah, yang terakhir, dalam pemrograman berorientasi objek Python, bagaimana exception handling dapat membantu peningkatan kualitas dan keamanan program, beserta contoh sederhananya. Dalam pemrograman berorientasi objek Python, penanganan exception meningkatkan kualitas dan keamanan program dengan menyaring input berbahaya dan menyembunyikan detail error internal dari pihak luar. Kualitas program meningkatkan karena sistem menjadi lebih tangguh menghadapi anomali tanpa harus mengalami macet. Sementara keamanan terjaga lewat pencegahan kebocoran data sensitif objek. Sebagai contoh sederhananya, sebuah kelas akun bank yang memiliki metode transfer dapat dilengkapi dengan validasi exception untuk langsung membatalkan proses dan mencatat log aktivitas jika mendeteksi nilai transfer berupa teks atau angka minus.
Dengan demikian, variabel saldo rahasia di dalam objek tetap terlindungi dan dari manipulasi input ilegal dan program tetap berjalan normal untuk melayani transaksi berikut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.